jika kita tanyakan kepada mereka yang melakukan perayaan Maulid Nabi, tentu saja jawaban mereka karena cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya teman-teman, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, apakah para sahabat, tabi'in, ataupun tabi'ut tabi'in tidak mencintai Rasulullah? Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah, melakukan ibadah yang mengada-ada, yang tidak pernah ada tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi, bagaimana cara kita untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan sunnah, yaitu dengan cara mengikuti beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW berpuasa setiap hari Senin, dan ketika para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada setiap hari Senin?" Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa beliau lahir pada hari Senin. Makanya beliau melakukan puasa sunnah setiap hari Senin, teman-teman semua. Jadi jika kita benar-benar bahagia atas lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka rayakanlah dengan cara berpuasa sunnah setiap hari Senin, setiap minggunya, bukan 1 tahun sekali. Dan untuk menambah kecintaan umat Islam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ceritakanlah atau buat kajian-kajian sunnah yang menceritakan tentang sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan bagaimana beliau lahir sampai beliau wafat. Ceritakan bagaimana perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan Islam. Ceritakan setiap hari. Buat kajian ini setiap hari, bukan 1 tahun sekali. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita saksikan video dari dai Salafi Wahabi yang menuduh bid'ah amalan Maulid Nabi. Ya, ini dai Wahabi mengatakan bahwasanya Maulid Nabi ini adalah sesat, bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian dia menganjurkan kepada kita agar meninggalkan amalan bid'ah itu. Ya, kemudian juga menyalahkan bahwasanya Maulid Nabi ini adalah amalan dari Syiah. Jadi menurutnya Maulid Nabi ini tidak perlu untuk dilakukan. Ya, pada intinya tidak perlu untuk dilakukan, namun mengganti dengan yaitu puasa sunnah di hari Senin sebagai bentuk rasa cinta menghormati kelahiran Rasulullah SAW. Kelemahan atau kecacatan logika dari kelompok Salafi Wahabi tadi, dari Salafi Wahabi, bahwasanya dia mengatakan amalan Maulid Nabi ini adalah sesat. Ya, jadi mengatakan bahwa segala bid'ah ini sesat. Padahal kita tahu bahwasanya menurut kaum ahlu sunnah wal jamaah, mayoritas sunni, yang kita mengambil referensi dari Imam Syafi'i, beliau membagi bid'ah ini menjadi 2, yaitu ada bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Nah, ini jadi Salafi Wahabi mengingkari pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam ahlu sunnah wal jamaah atau Imam Sunni yang membagi bid'ah ke dalam 2 macam, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah. Jadi memukul rata segala bid'ah ini sesat adalah cacat logika, ya, kesalahan dari Salafi Wahabi. Kemudian menganjurkan untuk mengganti amalan Maulid ini dengan mengganti dengan puasa sunnah. Ya, maka ini adalah kesalahan dari kelompok Salafi Wahabi. Dikiranya setiap orang mengadakan Maulid atau kaum yang suka merayakan Maulid ini tidak puasa sunnah. Ya, kami alhamdulillah juga merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, juga kami tidak telat atau kami selalu melaksanakan puasa sunnah, bukan hanya Senin, bahkan kami juga melaksanakan puasa sunnah yaitu Kamis. Bahkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah, kami juga sebagian melaksanakan puasa Daud.
karena Rasulullah juga menganjurkan agar umatnya bukan hanya puasa Senin dan Kamis, tapi puasa juga Daud, juga puasa Asyura dan puasa sunnah yang lainnya. Jadi tanda cinta kepada Rasulullah bukan hanya melaksanakan puasa di hari Senin, tapi juga puasa di hari-hari yang lain yang memang itu ada sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian Dai Salafi tadi menganjurkan untuk mengadakan kajian sunnah atau sirrah nabawi. Ini katanya setiap hari. Kami katakan bahwasanya kami juga mengadakan kajian sunnah, kajian majelis ta'lim, pengajian dan sebagainya. Pengajian ini kami lakukan bahkan di sekolah-sekolah, di madrasah, di TPA. Kami juga senantiasa menceritakan dengan sirrah Rasulullah, kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid ini hanya sekedar simbolis saja. Kenapa? Karena pada kenyataannya kami bukan hanya mengadakan atau menceritakan tentang sirrah Rasulullah, sirrah Nabi Muhammad SAW saat Maulid. Bahkan kami ketika Maulid juga tidak hanya mengadakan 1 tahun sekali, bahkan hampir setiap hari ketika memang itu di bulan Maulid. Ya, bahkan memperingati Maulid bukan hanya saat di bulan Maulid saja, tapi di bulan-bulan yang lain juga kami masih sering mengadakan, yaitu peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi tidak terbatas hanya di bulan Maulid. Nah, kemudian kesalahan dari Dai Salafi, ya, ini mengatakan bahwasanya Maulid Nabi ini adalah sebagai sebuah ibadah. Kami katakan bahwasanya Maulid Nabi ini bukanlah ibadah ritual, bukanlah ibadah mahdhah, tapi dia adalah kaitannya dengan muamalah. Kalau bisa kita katakan adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah maknanya adalah ibadah yang bersifat dimensi sosial, ya, lebih bersifat kepada muamalah, bukan bersifat ritual. Kenapa? Karena dalam kami mengadakan acaranya itu adalah suka-suka kami. Tidak ditentukan oleh Rasulullah, kemudian juga tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan Maulid bukan bagian dari ibadah mahdhah, bukan ibadah ritual. Jadi salah besar kalau mengatakan kemudian Maulid ini bagian dari ibadah, karena dia bukan termasuk dari rukun Islam, tapi sebagai makna simbolis bahwasanya kami semua mencintai Rasulullah SAW tanpa diminta untuk diperingati, maka kami menghormati baginda Rasulullah sebagai bentuk kecintaan, ekspresi kecintaan. Tentu boleh-boleh saja, tidak ada larangannya selagi itu tidak menabrak, tidak melanggar syariat Islam. Nah, itu tentang kesalahan dari Dai Salafi memahami tentang konsep Maulid Nabi. Kemudian kalau kita ngomong dalil, banyak sekali sebenarnya dalil, baik itu Al-Quran maupun Sunnah maupun dari ulama yang sudah memberikan rujukan yang sangat panjang lebar berkaitan dengan Maulid Nabi. Ya, kalau kemudian baru sekarang memprotes atau menentang dari peringatan Maulid Nabi, tentu itu sudah sangat tertinggal. Berarti kurang memahami tentang konsep Maulid. Karena yang namanya menentang sudah sejak lama kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini, yang mereka hanya minoritas saja, hanya sedikit kelompok, tapi menentang dari kelompok mayoritas umat Islam. Karena kita tahu banyak ulama yang mendukung tentang peringatan Maulid Nabi. Ya, bahkan ribuan dari masa ke masa, berabad-abad lamanya pasca Rasulullah dan sahabat tiada, kami umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah kaum Sunni senantiasa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang berkaitan amalan baru yang itu selaras dengan syariat ini, ada hadis dari Rasulullah SAW yang tidak bisa kita lupakan. Ya, ini ada hadisnya, langsung saya bacakan kepada maknanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang memulai dalam Islam sebuah perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya itu.
dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya, ya, tanpa berkurang sedikit pun pahala yang mereka dapatkan. Nah, ini tentang kita melakukan amalan baru atau tradisi yang baik, ya, budaya yang baik, budaya yang ada kaitannya dengan syariah, tidak bentangan dengan syariah, maka akan mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya atau budaya yang dia lakukan itu, tradisi yang dia lakukan itu, ya, bahkan dia akan mendapatkan limpahan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Artinya ketika kita membuat sebuah tradisi baru, tradisi yang baik, tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan itu bisa menjadi media dakwah, lahan sebagai dakwah untuk silaturahim, dakwah untuk menceritakan sirah Rasulullah SAW, sejarah Nabi Muhammad, dan diisi dengan hal-hal yang kebaikan, baca Al-Quran, sholawat, tausiah, sedekah dan sebagainya, justru itu akan mendapatkan pahala. Maka sangat lucu sekali kemudian kelompok Salafi Wahabi, ya, setiap tahunnya memprotes tentang amalan atau peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Karena kita tahu hanya iblis yang kemudian menjerit ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, maka ini kelompok Salafi Wahabi sangat lucu kalau mengaku sebagai umat Rasulullah kemudian kecewa, bersedih hati ketika melihat saudaranya memperingati kelahiran Rasulullah dengan bersukacita, riang gembira, tapi kelompok Salafi Wahabi malah bersedih. Nah, berarti itu mewarisi dari sikap iblis. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita tahu tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, tokoh Sunni diantaranya itu Imam Al-Hafidz Imam Suyuti. Nah, Imam Suyuti yang jelas membela tentang amalan Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan Imam Suyuti dan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat begitu banyak jumlahnya yang tak terhitung, kemudian kita akan mengatakan mereka ini semuanya, beliau-beliau ini semua sesat. Justru yang sesat adalah kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang menyempal dari kelompok mayoritas umat Islam, menyempal dari Sawadul A'zam, menyempal dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia merasa sombong, merasa angkuh, merasa paling benar sendiri, merasa paling mengikuti sunnah Rasulullah, merasa paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu sebuah keangkuhan, kesombongan, dan anehnya mereka bangga dengan kesombongannya itu dengan mencaci, mencela, menghina saudaranya Muslim yang lainnya dengan menuduh bid'ah, sesat, kafir, musyrik dan sebagainya. Nah, ini pendapat dari Imam Suyuti, Al-Hafidz Imam As-Suyuti. Beliau sampaikan, menurutku pada dasarnya Maulid diperingati dengan kumpulan orang-orang, berisi bacaan beberapa ayat dari Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Rasulullah, tanda-tanda yang mengiringi kelahiran Rasulullah, kemudian disajikan sebuah hidangan, lalu dimakan oleh orang-orang tersebut dan kemudian mereka bubar setelah selesai. Hal ini termasuk bid'ah hasanah yang pelakunya akan mendapatkan pahala. Ya, jelas akan mendapatkan pahala karena perkara semacam itu merupakan perbuatan yang mengagungkan kedudukan Rasulullah SAW dan merupakan pengungkapan rasa gembira serta sukacita dengan kelahiran yang mulia. Jelas sebuah kemasan yang sangat bagus, kemasan istimewa dari ulama-ulama kita yang isinya mengandung kebaikan, tapi itu sebuah yang tradisi yang baru. Nah, ini cerdasnya ulama-ulama kita mengemas sebuah media dakwah, sebuah amaliyah, bukan ibadah, tapi isinya mendapatkan pahala yang sangat banyak dengan adanya acara tersebut. Nah, ini maka sangat aneh kemudian kelompok Salafi Wahabi mengecam, kemudian menuduh yang buruk, mengatakan tuduhan yang keji tentang peringatan Maulid Nabi. Kemudian salah besar jika kemudian menganggap Maulid Nabi ini menjiplak atau mencontek dari Syiah. Ya, karena banyak referensinya, berbagai macam perayaan tentang Maulid Nabi. Nah, ini sumber yang sangat valid, yang benar ini bahwasanya Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal ini bukanlah Maulid yang
contohkan dari kaum Syiah. Kalau misalnya kaum Syiah mengadakan, ya monggo saja, tapi ini tidak ada kaitannya dengan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Syiah juga, mereka juga mengakui bahwasanya Rasulullah ini adalah nabi mereka, walaupun jangan jelas berbeda ibadah amalan dari Syiah dan Sunni, termasuk Wahabi. Wahabi mau berbeda, ya silakan. Sunni dengan Wahabi juga banyak perbedaan, walaupun ada beberapa persamaan. Sama halnya dengan Syiah juga, kalau mereka mengadakan maulid bukan berarti terus kita mengatakan Sunni juga menciplak dari Syiah, maka itu kesalahan yang sangat fatal. Ya, ini bahwasanya sejarah maulid ini dilakukan oleh Raja Muzaffar. Ya, orang yang pertama kali mengadakan seremonial atau acara atau peringatan maulid Nabi adalah penguasa Irbil. Nah, ini kata Imam As-Suyuti, ya, yaitu Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kuburi bin Zainuddin bin Ali ibnu Buktikin, salah seorang raja yang mulia, agung dan dermawan. Ini luar biasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu sangat dermawan, rela hartanya untuk bersedekah, mengadakan acara-acara yang itu mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, ini anehnya Salafi Wahabi sudah mengecam, tidak mau bersedekah, mencibir atau menghina amalan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Dia juga memiliki rekam jejak yang bagus, dan dialah yang meneruskan pembangunan Masjid Al-Mudhaffari di kaki Gunung Qosyun. Nah, ini riwayat dari Imam As-Suyuti. Nah, jelaslah bahwasanya apa yang disampaikan oleh kelompok Salafi Wahabi adalah sebuah kebohongan, untuk tidak mengatakan adalah kebodohan. Karena betapa ilmu mereka sangat minim, baru belajar agama, sedikit-sedikit teriak bid'ah, sedikit-sedikit teriak sesat. Ya, baru melek agama, baru belajar agama, baru pemula. Nanti dengan seiring waktu, saya yakin lambat laun mereka akan paham, mereka akan mengerti, mereka akan tidak mudah lagi untuk menuduh bid'ah kepada sesama saudaranya, tidak mudah untuk kemudian menuduh sesat kepada umat Islam yang berbeda. Mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi semakin dewasa, semakin bertambah ilmunya, hendaknya untuk terus-menerus belajar. Belajar tiada henti, belajar dengan merujuk banyak ulama yang lainnya. Bukan hanya belajar mengambil satu referensi, hanya satu ustadz atau satu tokoh saja. Insya Allah dengan demikian akan bertambah wawasannya, akan lebih arif memandang perbedaan, ya tidak lagi suka teriak-teriak bid'ah dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.